Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Alhamdulillah, pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kekuatan untuk melaksanakan, yakni man shoma ramadhana, puasa karena iman dan juga karena ihsan, mengharapkan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di malam hari melaksanakan qiyam, maka ini adalah sebuah keberkahan bagi diri kita. Tak semuanya orang bisa puasa, tak semuanya orang diberikan kesempatan sampai pada hari ini. Maka alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ungkapan yang paling dalam seorang hamba-hamba yang beriman adalah mereka selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini juga kalau kita lihat berbagai bencana, berbagai musibah yang menimpa negara kita, kampung kita, rumah kita, bahkan diri kita. Tentunya dengan ujian-ujian yang menimpa kita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah gulirkan waktu demi waktu, musibah demi musibah, ujian demi musibah, kenikmatan maupun demi kenikmatan. Apa yang Allah inginkan? Wal ya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin kita beriman kepada Allah. Allah ingin keimanan kita terus beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seiring dengan kebaikan yang kita lakukan, lihatlah balasan bagi orang-orang yang senantiasa sabar dalam ujian. Salamun alaikum bima sabartum. Mereka mendapatkan salam, keselamatan dari Allah. Selamat kepada kalian yang selama di dunia bersabar atas ujian-ujian yang menimpa kalian. Salamun alaikum tibtum. Selamat kepada kalian yang telah berbuat baik. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar tak terbatas, tak ternilai. Maka itulah, beruntunglah orang-orang yang senantiasa dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, maka Allah akan berikan ia syurga. Kesabaran seiring waktu makin terkikis. Kadang-kadang kita merasa lemah, kadang-kadang kita merasa bosan dengan hidup ini. Maka lihatlah bagaimana para nabi-nabi terdahulu mereka sabar dalam ujiannya. Maka inilah contoh terbaik. Bagaimana juga kita, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad, mereka dakwahnya dihalangi. Bagaimana Rasulullah menerima ancaman-ancaman. Maka kesabaran itulah sesuatu yang indah, tidak mungkin akan terjadi kecuali dengan kesabaran. Maka bersabarlah sesaat untuk mendapatkan keindahan-keindahan alam semesta ini. Maka hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersabar atas ujian-ujian yang menimpa diri kita. Ada ujian musibah yang menimpa diri kita, maut, meninggal dunia, sakit, maka bersabarlah. Itu sabar yang masih ringan. Ada sabar puncaknya, di antara sabar adalah bagaimana kita sabar menahan hawa nafsu kita. Sabar kita menahan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan tertinggi kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, yang mendapatkan balasan yang seluas-luasnya, yang tak pernah terbilang. Maka inilah, marilah kita tingkatkan, tanamkan kembali kesabaran kita, menghujam dalam diri kita bahwa satu-satunya yang ada bersama kita adalah innallaha, sesungguhnya Allah bersama kita bagi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan apabila kita tertimpa dengan suatu musibah, maka kita diajarkan untuk berkata, qalu inna lillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi nafas kita, yang mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.